Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini kita akan membuat dadar gulung yang super kenyal. Kemudian ini elastis banget, anti sobek ya teman-teman. Jadi cara pembuatannya sangat gampang. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu, yuk sama-sama kita klik subscribe dulu. Karena nggak ada ruginya, subscribe itu gratis dan siapa tahu videonya bermanfaat ya. Terima kasih, lanjut ke bahannya. Pertama-tama kita siapkan intinya. Di sini aku masukkan 4 sendok makan gula pasir. Ini dengan api yang sangat kecil aku akan lelehkan. Nah, kalau udah meleleh seperti ini, udah jadi karamel, aku masukkan gula merah sekitaran 50 gram. Kemudian aku masukkan air sedikit sekitaran 50 ml aja. Aku masukkan 1 lembar daun pandan. Nah, ini teman-teman akan kita tunggu sampai gula merah dan gula karamelnya ini larut kembali. Sambil kita aduk seperti ini. Nah, kalau udah larut teman-teman, sekarang aku masukkan setengah butir kelapa ya. Ini untuk kelapanya, teman-teman bisa pilih kelapa yang agak muda, jadi tekstur kelapanya itu lembut, nggak kasar, nggak seret di leher ketika kita makan. Masukkan juga garam, aku pakai 1 saset vanili bubuk. Kemudian ini akan kita oseng-oseng seperti ini teman-teman. Jadi ini teksturnya masih basah kayak gitu, jadi aku tunggu sampai sedikit kering. Udah matang, udah kering, kita sisihkan, kita matikan kompor ya. Kemudian kita akan membuat dadar gulungnya. Ini aku pakai tepung segitiga biru. Kalau pakai sendok, ini takarannya 13 sendok makan ya teman-teman. Nah, 13 sendok makan nggak munjung. Jadi kalau ditimbang ini sekitaran 150 gram untuk tepung terigunya. Kemudian aku tambahkan 1,5 sendok tepung maizena, kemudian setengah sendok teh garam. Ini ada santan sekitaran 450 ml. Ini kita masukkannya per tahap teman-teman sambil diaduk seperti ini. Nah, jadi jangan dituangin semua, jadi dikira-kira aja teman-teman. Jadi cara kiranya itu, adonannya itu jangan terlalu kental atau jangan yang terlalu encer. Jadi sedang-sedang aja kayak gitu adonannya. Jangan terlalu ringan, jangan terlalu berat teman-teman. Jadi untuk membuat dadar gulung ini sebenarnya sangat simple teman-teman. Jadi kita bisa, untuk airnya bisa ditakar sendiri kayak gitu. Jangan terlalu kental ya. Kalau terlalu kental nanti adonan dadarnya itu terlalu tebal kayak gitu, ketika kita ketika kita masukkan di teflon itu dia terlalu tebal, nggak bagus teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa kira-kira. Jadi kalau misalnya adonannya terlalu tebal, teman-teman bisa tambahin air sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Jadi nggak masalah, karena yang penting adonannya itu nggak lengket di wajan, itu udah cukup. Kalau menurut aku ya teman-teman. Jadi kalau masalah tebal sama tipisnya itu bisa disesuaikan aja dengan keinginan kita. Oke, ini akan kita aduk sampai kalis seperti ini. Nah, ini teman-teman aku pakai saring ya. Jadi untuk memastikan nggak ada tepung yang masih menggumpal, supaya adonannya itu benar-benar licin. Seperti ini teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk tepungnya. Nah, kemudian ini adonannya akan kita bagi. Ini sesuai selera teman-teman mau bagi berapa warna. Nah, di sini aku 1 warna aja teman-teman, putih sama warna pandan, warna hijau pandan. Aku mau buat dadar polkadot kayak gitu. Nah, ini untuk teflonnya udah bisa dipanasin ya teman-teman, karena teflonnya itu harus benar-benar panas. Nah, jadi kalau teflonnya udah panas, sekarang aku mau buat
motif polkadotnya dulu ya teman-teman. Kita teteskan seperti ini. Nah, kalau udah kering ya, baru kita masukkan adonan putihnya. Nah, ini adonan putihnya kita masukkan di saat yang warna hijaunya itu udah mulai mengering ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, tinggal kita tunggu sampai kering, kemudian kita angkat. Nah, ini tidak mudah sobek, elastis sekali teman-teman. Jadi kita lanjut sampai dengan selesai ya. Jadi kita lakukan sampai adonannya habis ya teman-teman. Nah, sambil menunggu aku buat kuenya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya teman-teman. Karena siapa tahu menu yang kita bagikan itu bermanfaat. Dan semoga teman-teman suka sama videonya. Bisa dicobain resepnya di rumah. Dan ini anti gagal teman-teman. Karena cara pembuatannya itu sangat simpel sekali teman-teman. Bahan-bahannya juga sangat simpel. Jadi gampang diingat ya. Ini anti lengket. Kemudian teman-teman kita masukkan intinya atau isian kelapanya. Nah, ini akan kita gulung seperti biasa. Walaupun udah dingin teman-teman, dia tetap kenyal, tetap lengket. Jadi gampang sekali ketika kita gulungnya teman-teman. Jadi nggak lepas kayak gitu ya. Karena kulitnya ini benar-benar elastis teman-teman. Seperti ini. Nah, kita lanjutkan sampai dengan selesai. Nah, biasanya teman-teman aku pernah lihat orang-orang kalau buat dadar gulung itu harus digulung panas-panas. Jadi pas jadi kulitnya satu langsung digulung. Nah, kalau ini enggak, ternyata walaupun udah dingin sangat gampang kita gulungnya dan nggak lepas sama sekali teman-teman. Nah, inilah teman-teman dadar gulung yang udah kita buat tadi. Ini rasanya enak sekali teman-teman. Tekstur kulitnya itu kenyal. Jadi lembut sekali, kulitnya elastis. Jadi buat teman-teman, selamat mencoba. Ini adalah resep anti gagal ya teman-teman. Jadi cara pembuatannya sangat simpel. Kemudian dengan inti kelapa yang sangat manis di dalamnya. Jadi rasanya enak sekali. Jadi buat teman-teman silahkan coba resepnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih.